Presiden Prabowo resmi luncurkan BPI Danantara, instrumen pembangunan nasional. TNI aktif harus mundur jika masuk politik. Pengendara motor tewas tertabrak kereta api. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa malam hadir menemani hari Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga menyediakan informasi seputar dengan kebijakan dan juga kegiatan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan juga selain itu, kami juga menghadirkan sejumlah peristiwa yang terjadi selama 24 jam terakhir dan juga pastinya seputar olahraga dan khususnya di Menyapa Malam Sport. Bersama saya Mahathir Muhammad dan rekan saya. Dan saya Dewa Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Kita awali informasi Menyapa Malam pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Lembaga ini diharapkan menjadi instrumen pembangunan nasional untuk mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekedar lembaga pengelola dana investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah mengklaim berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah atau hampir 20 miliar dolar Amerika dalam bentuk tabungan negara dalam 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo Subianto. Dana tersebut sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran. Dana yang telah terkumpul akan dikelola oleh Danantara untuk diinvestasikan dalam lebih dari 20 proyek nasional di bidang industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek ini diharapkan mampu membawa nilai tambah yang signifikan, membuka lapangan kerja berkualitas, dan mewujudkan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Itulah sebabnya peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menandatangani sejumlah regulasi penting, diantaranya Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Danantara. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres penangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta. Dan juga sebelum menandatangani, Presiden Prabowo Subianto mengucapkan bismillah sebagai tanda keseriusan dan keberkahan Danantara. Presiden Prabowo Subianto menandatangani Kepres pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Negara Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Presiden Prabowo juga menandatangani Kepres nomor 30 tahun 2025 terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas dan juga Badan Pelaksana Danantara. Sebelum menandatangani dokumen-dokumen tersebut, Presiden Prabowo mengangkat penanya dan juga mengucapkan bismillah sebagai tanda keseriusan dan juga keberkahan dalam mengambil keputusan penting tersebut. Pada hari ini, hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas
dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Dalam pengelolaan dan realokasi modal, Danantara akan berada di bawah pengawasan langsung Presiden RI dengan dukungan dari Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Menteri BUMN serta Dewan Penasehat. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir. Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir yang juga diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 24 Februari 2025. Turut hadir sejumlah mantan presiden, diantaranya Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dalam acara penandatanganan Kepres yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Peluncuran tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden ke-13 RI Kiai Haji Ma'ruf Amin serta dua wakil presiden sebelumnya, yaitu Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan Wakil Presiden ke-11 Budiono. Acara ini juga dihadiri para menteri, pimpinan lembaga negara, duta besar negara sahabat, dan investor serta pengusaha. Tampak hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, pengusaha Boy Thohir, hingga Khairul Tanjung. Presiden Prabowo menetapkan Danantara untuk mengelola aset BUMN termasuk dividen yang selama ini menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Danantara adalah langkah strategis pemerintah dalam mengelola investasi negara dengan cara yang lebih modern dan efisien. Program ini dirancang untuk mendorong investasi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional. Sebelumnya Danantara dibentuk setelah pengesahan rancangan undang-undang tentang badan usaha milik negara menjadi undang-undang pada rapat paripurna DPR 4 Februari 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Danantara Indonesia harus dikelola sebaik-baiknya dan transparan. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut Danantara harus bisa diaudit oleh siapapun. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa BP Investasi dan juga Danantara harus siap diaudit kapan saja oleh siapapun. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo Subianto dalam acara peluncuran Danantara yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 24 Februari 2025. Dalam sambutannya, Kepala Negara menekankan bahwa Danantara harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, transparansi, dan juga pengawasan yang ketat, karena Danantara dibentuk untuk masa depan bangsa Indonesia. Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Dan antara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun. Karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasa bangganya atas peluncuran Danantara yang juga menurutnya merupakan langkah penting dalam perjalanan Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan. Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia ke depan tidak akan lagi menjual sumber daya alam dengan harga murah kepada negara lain. Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Pembentukan Danantara menurut Prabowo Subianto menandai era baru bagi BUMN yang harus beroperasi dengan standar tinggi, tata kelola terbaik, serta mengutamakan inovasi dan teknologi demi kemajuan Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya disiplin, kehati-hatian, dan komitmen terhadap tata kelola yang baik dan juga bertanggung jawab. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, kita lanjut informasi. Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara di Istana Negara Jakarta pada Rabu pagi. Peluncuran itu mendapat respon dari anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, yang mengatakan pihaknya akan mengawasi kinerja Danantara agar berjalan baik. Anggota Komisi 6 DPR RI, Darmadi Durianto, mengatakan kinerja BPI Danantara bisa berjalan baik apabila pelaksananya diawasi secara berkala oleh DPR RI maupun pihak terkait. Pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan sebaik mungkin, karena badan investasi Danantara tersebut dinilai memiliki resiko yang tinggi dan sangat berbahaya jika pengawasannya lemah. Tentu ini sangat penting sekali badan pelaksana atau Dewan Pelaksana, karena mereka menjalankan sehari-hari. Nah, Danantara ini kan nanti akan sangat tergantung kepada pelaksanaannya. Tentu dari DPR juga akan mengawasi bagaimana kinerja mereka, karena kalau salah dalam pelaksanaannya, saya pikir itu akan cukup membawa masalah bagi Danantara begitu. Jadi kita haraplah mereka kerja dengan baik ya, bekerja dengan baik, integritasnya tinggi, kompetensinya saya lihat juga sudah bagus ya. Hanya nanti pelaksanaannya aja, integritasnya saja yang nanti kita akan evaluasi ketat di DPR maupun oleh instansi lain begitu. Sementara itu, ia menilai jika pengawasannya dilaksanakan dengan baik, maka badan investasi itu akan bekerja dengan baik dan dapat menjadi penyelamat bagi rakyat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan memastikan lembaga pengelola investasi Danantara akan dikelola secara bersih tanpa adanya korupsi. Dirinya juga menyebutkan pengelolaan Danantara akan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memerangi korupsi di pemerintahannya. Hal ini pun termasuk lembaga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara yang telah diresmikan. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pengelolaan Danantara nantinya akan dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas agar terbebas dari korupsi. Bahkan hal itu mengacu sesuai dengan prinsip Santiago atau Santiago Principle sebagai pedoman tata kelola yang baik. Ia juga menyebut Presiden Prabowo akan menandatangani tata kelola Danantara dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi. Ini Presiden sudah mencanangkan beliau akan memerangi korupsi, beliau akan menjalankan pemerintahan yang bersih, dan Danantara juga akan dikelola dengan cara yang sama. Ya, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Danantara juga dikelola dengan anti korupsi dengan pengelolaan yang juga bersih. Lembaga-lembaga sejenis di luar negeri itu comply dengan aturan bersama. Aturan bersama itu yang ada dalam prinsip-prinsip Santiago. 24 prinsip pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas itu yang akan dipenuhi oleh Danantara. Ya, Presiden kan hari ini akan menandatangani tata kelola Danantara, ya, tata kelola organisasi Danantara, dan di sana akan ditekankan soal prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Fahrizal Diomalau, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, para kepala daerah menjalankan ibadah sebelum mengikuti pembekalan hari ketiga di Retret Magelang. Dan juga para kepala daerah diantaranya ini menggunakan bus dalam lembah tidar Akademi Militer Magelang menuju tempat ibadah masing-masing dan lokasinya tak jauh dari pelaksanaan retret. Adapun kepala daerah yang beragama Islam menjalankan ibadah di masjid di dalam area retreat. Selain itu ada juga fasilitas ibadah di gereja hingga juga kelenteng. Setelah ibadah, Bima menjelaskan kegiatan akan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, mulai pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari. Kemudian sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan pemaparan pembekalan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara Bupati Mapi Kristosimus Yohanes AGWMU saat ditemui usai ibadah menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara retreat yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk beribadah. Ia mengaku ingin melihat suasana ibadah di luar wilayah Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Ibadah ini menambah kesejukan bagi para kepala daerah yang mengikuti retreat, sekaligus memberikan semangat untuk mengikuti setiap kegiatan.
Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus memotivasi kepala daerah untuk bisa lebih membangun kebersamaan dan solidaritas antar umat beragama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta stafnya untuk mengalihfungsikan mobil dinasnya berjenis Mercedes-Benz Sprinter untuk menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan. Hal itu diutarakan Deddy saat meninjau barisan mobil dinas di Gedung Pakuan atau Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat di Kota Bandung. Kegiatan tersebut diunggah di akun Instagram @deddymulyadi71 pada Sabtu 22 Februari 2025. Dalam video tersebut, Deddy bertanya tentang usia kendaraan dinas yang diparkir berjejer. Saat tiba di Mercedes-Benz V-Class, Deddy meminta kepada Sekda Jabar Herman Suryatman untuk mengubah mobil berkapasitas 10 orang menjadi mobil rumah sakit. Ia meminta Sekda Herman menghitung alokasi anggaran untuk mengubah mobil berjenis van ini. Ia juga meminta agar mobil dinas Toyota Camry 2007 untuk dilelang. Menurutnya, jika mobil relatif tua dengan biaya pemeliharaan tinggi, lebih baik untuk dilelang ketimbang digunakan. Mantan anggota DPR itu pun memberikan Toyota Alphard untuk dipakai Sekda Herman. Menurutnya, banyak mobil dinas akan membebani APBD karena harus membayar biaya perawatan dan juga pajak. Deddy juga memerintahkan agar sepeda motor Honda CBR untuk jadi kendaraan operasional Dinas Perhubungan. Lalu sepeda motor Royal Enfield dan BMW juga diberikan untuk Satpol PP dan pimpinan kantor gubernur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait salah satunya Menhad berikan pembekalan retret kepala daerah. Tetap di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat
untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kita lanjut. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin memberikan pembekalan menteri kepada para kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 21 Februari 2025. Menhan Syafri memberikan pembekalan terkait Astacita dan sistem pertahanan negara. Di hari kedua retreat pembekalan kepala daerah 2025, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin memberikan pembekalan terkait Astacita dan sistem pertahanan negara. Subpokok pembahasan meliputi kebijakan pertahanan nasional, kesiapsiagaan daerah dalam mendukung pertahanan negara, serta ancaman non-militer. Menhan mengungkapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan TNI Polri menjadi pilar utama pembangunan nasional guna mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat demi kedaulatan NKRI. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perhelatan Indonesia International Motor Show 2025 yang digelar di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat resmi berakhir pada Sabtu malam kemarin. Drum band Kartika Bahana Nusantara tampil memukau dengan atraksi dan juga membangkitkan semangat dan kebanggaan nasional. Dengan harmoni genderang, seruling, dan perkusi, drum band Kartika Bahana Nusantara membawakan sejumlah lagu penuh semangat seperti Mars TNI, Mars Kartika Eka Paksi, Anak Betawi, serta berbagai lagu lainnya. Drum band Kartika Bahana Nusantara juga menampilkan formasi khusus bertema TNI dan IIMS yang semakin memeriahkan penutupan ajang otomotif terbesar di Indonesia. Penampilan spektakuler tersebut berhasil menyedot perhatian pengunjung dan menjadi salah satu sorotan utama dalam closing seremoni IIMS 2025. Drum band Kartika Bahana Nusantara merupakan gagasan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang ingin menghadirkan unit drum band kebanggaan TNI AD sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme di kalangan prajurit maupun masyarakat. Terbentuk dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, drum band Kartika Bahana Nusantara menjalani latihan intensif dengan melibatkan 213 prajurit TNI AD. Keikutsertaan dan penampilan drum band Kartika Bahana Nusantara di closing seremoni IIMS 2025 merupakan komitmen TNI AD dalam mendukung pembangunan nasional bersama seluruh komponen bangsa menuju Indonesia maju. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf turut bicara perihal efisiensi anggaran pemerintah. Mensos menegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi alokasi bantuan sosial atau bansos. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf pada dialog pilar sosial di Kabupaten Madiun pada Jumat 21 Februari 2025. Menurut Mensos, efisiensi anggaran tidak akan mengurangi hak rakyat, termasuk alokasi bantuan sosial atau bansos. Sementara honor untuk pendamping serta insentif untuk pilar-pilar sosial pun sudah disiapkan. Kalau sekarang ada efisiensi, tidak perlu ikut mikir efisiensi. Karena jatah untuk rakyat sama sekali tidak dikurangi oleh Presiden. Bahkan Presiden memberikan arahan, insya Allah kalau memang sangat-sangat dibutuhkan untuk rakyat, bansos akan ditambah oleh Presiden. Honor untuk pendamping, insentif untuk pilar-pilar sosial juga semua sudah disiapkan pada tahun berjalan. Jadi tidak ada yang dikurangi. Kalau ada yang susah-susah sedikit, ya biasa. Karena sudah biasa nyaman. Terutama kita ini yang bekerja di kantor-kantor pemerintah itu biasanya abai terhadap efisiensi. Contohnya apa? Matikan AC. Kadang kita nggak mau matikan AC, nggak mau matikan lampu. Banyak yang harus kita petik dari pelajaran efisiensi ini. Mensos Gus Ipul menilai efisiensi adalah langkah positif untuk menciptakan birokrasi yang ramping dan juga efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia melakukan kerjasama dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi soal peningkatan sumber daya manusia di tanah air.
Kerjasama ini dilangsungkan kedua negara agar nantinya dapat memberikan pelayanan rumah sakit yang efisien dan prima bagi masyarakat nantinya. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin secara resmi menandatangani kerjasama bidang kesehatan bersama Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta. Penandatanganan ini dilaksanakan Indonesia untuk meningkatkan sumber daya manusia bidang kesehatan. Sebelumnya Arab Saudi melalui King Salman Relief memberi bantuan tenaga medis soal jantung ke beberapa daerah di tanah air. Sehingga saat ini dan ke depannya, jajaran dokter di lembaga tersebut dapat membantu peningkatan operasi kelainan jantung bagi anak-anak. Hal ini didasari Budi, di mana 12.000 kasus kelainan jantung bagi anak-anak dalam setahun, 6.000 diantaranya tidak tertolong dan meninggal dunia. Dengan kesempatan ini, Budi juga berharap adanya pembuatan sertifikat digital vaksin pada saat umroh. Hal ini disampaikannya usai menyoroti tingginya antrian pemeriksaan beberapa penyakit di bandara ataupun imigrasi. In human resources. Okay. And then the second one is between Nahdlatul Ulama University with the new company in Saudi that have more than 300 hospitals. So exchanging people-to-people learning and also expertise among these organizations. Dan juga kita mengharapkan bisa ada exchange dari digital vaccine certificate. Karena kita kan umroh dan hajnya banyak kali. Dan itu kan ada mesti periksa vaksin meningitis, sekarang ada outbreak polio, itu queuing-nya di airport sama di imigrasi sana panjang sekali. Jadi kalau bisa itu di digitalize, itu akan jauh lebih mudah untuk kedua belah pihak. Menjawab kerjasama ini, Menteri Kesehatan Arab Saudi Yang Mulia Fahad bin Abdurrahman Al-Jalajal mengungkapkan kunjungan ketiganya ke Indonesia ini, di mana setiap kedatangan ini menyoroti soal peluang kerjasama lebih besar di sektor kesehatan. In Saudi Arabia, we're doing a huge transformation under our Vision 2030, whereby we will be transferring all hospitals from MOH to a company owned by the government, that they will be providing the services in a more effective way and more efficient way. Dengan kunjungan ini pun, Menteri Kesehatan Arab Saudi dijadwalkan akan bertemu dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait lingkup kesehatan. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Informasi kita lanjut pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79, Persit Kartika Chandra Kirana mengadakan lomba tari kolosal tradisi Jawa Timur digelar di Gor Hayam Wuruk, Kodam 5, Brawijaya, Surabaya. Acara ini diturut dihadiri langsung oleh Pangdam 5 Brawijaya, Majen TNI Rudi Saladin bersama pejabat utama Kodam 5 Brawijaya lainnya. Lomba tari kolosal tradisi Jawa Timur menjadi wujud nyata komitmen Persit Kartika Chandra Kirana dalam melestarikan seni dan budaya di tengah arus globalisasi yang modern. Dalam sambutannya, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 5 Brawijaya, Vira Rudi Saladin menekankan pentingnya menjaga dan mengembangkan potensi seni budaya yang telah ada. Vira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan dewan juri atas dedikasi dan semangat dalam menyukseskan acara tersebut. Lebih lanjut, Vira berharap kegiatan serupa dapat tetap berlanjut demi meningkatkan kecintaan terhadap warisan seni dan budaya Indonesia. Lomba kolosal ini menjadi salah satu wujud nyata dari kontribusi kita dalam mendukung upaya pelestarian budaya Indonesia. Dalam kondisi di mana globalisasi semakin mendominasi berbagai kehidupan, penting bagi kita untuk tetap mempertahankan akar budaya dan terus Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya. Di tengah polemik pemangkasan anggaran, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan beasiswa yang diperuntukkan bagi pendidikan dokter akan tetap berjalan. Pemerintahan akan menjamin keberlangsungan beasiswa pendidikan dokter di tanah air agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan saat ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan tetap berjalan seperti sedia kala meskipun berada di pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat. Sebelumnya adanya edaran surat penghentian beasiswa untuk sekolah dokter spesialis dan subspesialis tahun 2025
pasca langkah pemangkasan anggaran. Surat yang beredar tersebut disebut memiliki kesalahan informasi usai pembuatan surat yang terkesan terburu-buru. Budi mengungkapkan sebelumnya memang terjadi pemangkasan anggaran terhadap dana beasiswa sekolah kedokteran, meskipun demikian hal ini dibatalkan pasca adanya kesepakatan yang dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan menekankan bahwa program beasiswa tersebut tetap berjalan. Beasiswanya tetap jalan, tetap jalan dan tidak berubah sebenarnya. Dulu kan seperti portal pertama kali, tapi kan si portal pertama kali langsung diperbaiki. Nah itu surat itu tuh kayaknya terburu-buru dikeluarkan pada saat belum selesai prosesnya. Kan pada saat kita proses DPR, kita dikoreksi kembali, jadi semua anggaran itu masuk kembali. Jadi sebenarnya sejak awal nggak pernah ada jeda waktu baik. Untuk itu pemerintah akan menjamin keberlangsungan beasiswa pendidikan dokter di tanah air agar dapat memberi pelayanan kepada masyarakat terkait kondisi kesehatan saat ini. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono membahas soal prajurit TNI harus pensiun jika ingin berpolitik. Dalam sambutannya, SBY juga mengendang soal TNI aktif tabu untuk masuk dunia politik. Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta prajurit TNI aktif untuk mundur jika terjun ke dunia politik atau pemerintahan. SBY menegaskan bahwa ini merupakan doktrin utama dalam reformasi TNI atau yang sebelumnya bernama ABRI. Hal itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 ketua DPD partai di kediamannya di Cikas, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 23 Februari 2025. Atau sehari menjelang Kongres Partai Demokrat. Dalam sambutannya, SBY mengenang soal TNI aktif, tabu untuk masuk dunia politik. Pada saat reformasi ABRI, ia mengatakan jenderal aktif harus pensiun jika ingin berpolitik. SBY lalu menyinggung Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mundur dari dunia militer tahun 2016. Ia mengatakan mantan prajurit TNI yang ingin masuk pemerintahan atau berpolitik syaratnya harus mundur terlebih dahulu. Karena dulu waktu saya masih di militer, dalam semangat reformasi, TNI aktif itu tabu untuk memasuki dunia politik, politik praktis. Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun. Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, cerah, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pengamen bikin onar di angkutan umum dan berhasil diringkus polisi. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo,
selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kita lanjut. 2 mobil L300 dilaporkan dicuri di Jalan Selamat Surabaya pada hari Minggu 23 Februari 2025 dini hari. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku serta melacak keberadaan mobil tersebut. 2 mobil pick-up jenis L300 dengan nomor polisi L9074BL dan L9172PR dilaporkan dicuri di Jalan Selamat, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 23 Februari 2025 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Aksi pencurian ini berlangsung setelah pelaku berhasil membobol pagar yang dilengkapi kunci ganda. Kedua mobil pick-up langsung dilarikan oleh pelaku tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Pemilik kendaraan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gubeng untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan keterangan awal, pelaku diduga bekerja secara terorganisir, mengingat aksi pencurian berlangsung cepat dan terencana. Pihak kepolisian telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan bukti lokasi kejadian. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan melacak keberadaan kedua mobil yang dicuri. Warga sekitar diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi pencurian serupa dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Alwendi, tim Simpo TV melaporkan. Seorang pengendara motor berusia 31 tahun menghebohkan warga ketika ia tiba-tiba berhenti di tengah perlintasan kereta api. Meskipun banyak orang yang meneriaki, korban tetap diam di atas motornya. Diduga korban depresi akibat ditinggal sang istri. Pada Minggu pagi 23 Februari 2025, warga Jalan Panglima Sudirman, Probolinggo dikejutkan oleh seorang pengendara motor yang berhenti di tengah perlintasan kereta api. Pria tersebut yang kemudian diidentifikasi sebagai Budio Setio Rahman diduga mengalami depresi setelah perceraian dengan istrinya. Meskipun warga berteriak untuk memperingatkan dan mencoba menariknya dari rel, Budi tetap duduk di atas motornya yang berplat N5880RY. Kereta api Probowangi yang melintas menabraknya mengakibatkan tubuhnya terpental sejauh 30 meter dan meninggal di lokasi kejadian. Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk divisum. Kejadian ini memicu kepanikan di kalangan pengguna jalan dan warga sekitar. Dari Jakarta, Alwendi, tim Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini pemirsa. Sepekan menjelang bulan puasa, tempat pemakaman umum Dredet, Kota Bogor mulai ramai dipadati peziarah. Tradisi ziarah ke makam anggota keluarga menjelang bulan Ramadan merupakan kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat Indonesia atau yang sering disebut dengan nyekar untuk membersihkan makam dan berdoa. Setiap menjelang bulan Ramadan, semua TPU ramai didatangi peziarah yang ingin ziarah kubur atau nyekar. Seperti halnya di TPU Dredet, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, mulai ramai didatangi peziarah. Ini emang rutin apa gimana, Pak? Oh, ini sudah mau bulan puasa ya. Jadi saya datang mau nyekar ya. Yang sudah ada maksudnya orang tua ya, keluarga juga. Ini makam kakak. Ibu juga di sini. Oh, ibu juga sih. Ya, tadi udah. Ke ibu dulu baru ke kakak. Asli orang Cipaku, Pak. Oh, Cipaku ya. Salah satu peziarah Beni, warga Cipaku, yang datang bersama anak dan istrinya, mengatakan setiap menjelang bulan Ramadan, dirinya datang ke makam orang tua dan kakaknya untuk nyekar. Dari Kota Bogor, tim kontributor melaporkan. Nekat menjadi pengedar narkoba, seorang pengemudi online shop diringkus kepolisian unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Di mana dari tangan pelaku juga polisi menyita barang bukti berupa 643 gram narkoba jenis sabu. MY, pemuda berusia 20 tahun ini tak berkutik saat disergap petugas kepolisian unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Petugas yang melakukan penggeledahan mendapati narkoba jenis sabu seberat 1 gram. Dari balik kantong celana yang dikenakan pemuda ini. Petugas kemudian melanjutkan pengembangan ke rumah kos pelaku di daerah Wadas, Kalideres, di mana di lokasi petugas kembali menemukan barang bukti narkoba sabu sebanyak 11 paket besar seberat 643 gram yang disembunyikan di dalam berangkas kecil di laci penyimpanan perabot rumah tangga. Kapolsek Kalideres Kompol Arnold Julius Simanjuntak menuturkan, penangkapan pelaku yang berprofesi sebagai pengemudi online shop ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang mencurigai gerak-gerik pelaku terkait adanya transaksi narkoba di wilayah tempat tinggal mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Perlu kami jelaskan dari unit reskrim narkoba Polsek Kalideres telah melaksanakan penangkapan dari seorang pemuda inisial MY yang kita dapati dari laporan masyarakat bahwa yang bersangkutan itu pengedar narkoba. Jadi pada saat anggota dari unit reskrim narkoba Polsek Kalideres melaksanakan penangkapan, didapati si pemuda ini dalam kantongnya terdapat satu paket kecil seberat 1,05 gram narkotika jenis sabu. Kemudian dilakukan pengembangan dan beliau dari tersangka menjelaskan bahwa barang tersebut diambil dari rumahnya, kemudian pengembangan ke rumah titik kedua yang ada di Jalan Musola, Kelurahan Kalideres. Di situ didapati sebuah berangkas kecil berwarna hitam, kemudian dibuka dan terdapat 10 paket sejumlah 640,5 narkotika jenis sabu. Dan saat ini masih dilaksanakan pengembangan, kemudian dari hasil pertanyaan dari anggota kami kepada tersangka bahwa beliau mendapatkan barang tersebut dari saudara AP yang saat ini masih DPO dari Polsek Kalideres. Untuk pekerjaan tersangka kemarin itu beliau karyawan dan sudah hampir 3 bulan menekuni pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Untuk pasal dipersangkakan pasal 114 ayat 2, kemudian pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Kini polisi masih memburu pelaku lain berinisial A yang menjadi pemasok narkoba sabu yang disita dari tangan pelaku tersebut. Sementara pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman pidana selama 20 tahun penjara. Tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria yang membuat onar dan membuat resah penumpang angkutan umum di Bogor viral di media sosial. Melalui laporan warga, polisi berhasil menangkap pria tersebut.
Perselisihan antara seorang pengamen dan penumpang angkutan kota yang terjadi di kawasan Bogor, Jawa Barat dan yang berakhir dengan penangkapan terhadap pengamen tersebut menjadi viral di media sosial. Dalam video beredar di media sosial, tampak pria tersebut bergelantungan di pintu angkot sambil cekcok dengan sopir. Terlihat sopir angkot dan pria lain di sampingnya memegang erat pelaku. Terlihat awalnya seorang pemuda memakai baju berwarna hitam menaiki angkot di pintu mobil, melakukan intimidasi terhadap penumpang yang duduk di bagian depan angkot. Kejadian tersebut membuat penumpang lain histeris ketakutan. Warga yang menyaksikan kejadian itu merasa resah dan langsung melaporkan insiden tersebut ke polisi. Polresta Bogor Kota merespon cepat aduan masyarakat terkait adanya pria bikin onar yang menyerang sopir hingga membuat penumpang angkot histeris. Pelaku saat ini telah berhasil ditangkap di kawasan Babakan Pasar Bogor Tengah, Kota Bogor pada Sabtu 22 Februari 2025. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kronologi maupun motif dari keributan di dalam angkot yang meresahkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bocah asal Garut berinisial BG tewas mengenaskan saat berenang di wahana bermain air. BG diduga tewas tenggelam setelah tangannya tersangkut di saluran pembuangan air. Peristiwa ini viral di media sosial, terjadi pada Minggu 23 Februari 2025 di sebuah kolam renang yang ada di kawasan Pamempek, Garut, Jawa Barat. Seorang anak dengan inisial B yang masih berusia 6 tahun tewas tersedot saluran pembuangan air saat berenang di kolam renang Kecamatan Pamengpeu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Insiden mengerikan itu direkam pengunjung hingga kemudian viral di media sosial dan di grup percakapan WhatsApp di Garut. Sejumlah wisatawan dan petugas gabungan lainnya berupaya menolong korban. Bahkan sebagian pengunjung mencoba menguras air dengan peralatan seadanya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut, Ajun Komisaris Polisi Joko Prihatin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan olah TKP dan penyelidikan guna mencari penyebab musibah yang menimpa wisatawan anak itu. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Air dan Udara, Polres Garut Ibtu Aib Saprudin, menjelaskan korban tewas karena tenggelam setelah tangannya tersedot ke saluran air pembuangan kolam. Menurutnya insiden mengerikan itu berawal dari saat korban bermain perosotan. Kemudian korban berenang di kolam renang sedalam 1 meter. Namun tiba-tiba tangan korban tersedot ke saluran air sehingga kesulitan untuk kembali ke permukaan. Lalu korban yang sulit dievakuasi itu akhirnya tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi Menyapa Malam Sport tadi mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Malam edisi kali ini. Saya Mahathir Muhammad, segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.